akan kita ajak berdiskusi mengenai performa PSM Makassar. Dan di samping saya sudah bergabung ada Kak Indah. Selamat malam Kak Indah. Malam. Kak Indah boleh perkenalkan diri ke supporter di rumah. Halo, nama saya Indah Fajar. Saya supporter PSM tapi non komunitas. Non komunitas ya. Oke, Kak Indah sejak kapan suka PSM Kak Indah? Dari kecil karena suka diajak-ajak sama bapak ke stadion, lama-lama jadi suka. Awalnya coba-coba ya, kemudian suka. Iya, awalnya cuma diajak-ajak, lama-lama karena sering ngobrol sama bapak, suka nonton, dibawa ke stadion, jadi suka. Sering nonton juga berarti ya di stadion? Iya. Oke, luar biasa. Sebelum kita banyak ngobrol nih Kak Indah tentang PSM Makassar, kita lewatkan informasi berikut ini. PSM Makassar nyaman di puncak klasmen usai menang 3-2 atas Persis Solo di pekan ke-28 Liga 1. Selain sukses melanjutkan tren positif di laga kandang, PSM juga berhasil mencatat rekor baru. Kemenangan atas Persis Solo mengantar PSM Makassar mencatatkan rekor sebagai tim dengan kemenangan beruntung terpanjang selama gelaran Liga 1 musim ini. Pasukan Ramang selalu menang dalam 8 pertandingan terakhir mereka, mengalahkan Rans Nusantara Bayangkara FC, Barito Putra, Persib Bandung, Persik Kediri, Persebaya Surabaya, Dewa United, dan terakhir Persis Solo. PSM Makassar menjadi kandidat terkuat juara Liga 1 musim ini. Pasukan Bernardo Tavares sementara berada di puncak klasmen dengan 62 poin hasil dari 28 laga. Wahyu Saputra, Slebes TV. Kak Indah, setelah menyaksikan tayangan tadi Kak Indah, bagaimana tanggapan Anda? Kan PSM Makassar setelah melawan Persis Solo ini menjadi kemenangan juga bagi PSM Makassar, 8 kali berturut-turut tidak pernah kalah. Itu dibandingkan prestasi yang musim lalu, ini prestasi yang luar biasa buat PSM ya. 8 kali menang berturut-turut itu bukan pencapaian yang mudah buat tim yang kita pemain-pemainnya sangat-sangat diragukan di awal musim. Jadi ini betul-betul pelatihnya yang luar biasa menurut saya. Oke, luar biasa ya, 8 kali berturut-turut. 8 kali berturut-turut tidak pernah kalah, terus dengan tidak mengandalkan satu pemain saja, bertemu sama satu pemain, tapi semua pemain bisa kita andalkan untuk ini di tim kita saat ini. Oke, baik. Setelah itu pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah melihat tayangan berikut ini. PSM Makassar akan kembali melakoni laga tandang melawan Persikabo pada lanjutan pekan ke-29 Liga 1. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Kamis 9 Maret. PSM sedang dalam tren positif usai menyapu bersih 8 laga terakhir dengan kemenangan. Sayangnya pada laga melawan Persikabo, PSM dipastikan tidak akan diperkuat dua bek andalan mereka, Yoran Fernandes dan Erwin Gutawa. Dua pemain tersebut mendapat hukuman larangan bermain satu laga karena akumulasi kartu kuning. Pelatih PSM, Bernardo Tavares pun harus menyiapkan beragam skenario untuk menutupi kekurangan tersebut. Selama ini Yusran dan Erwin selalu menjadi tembok kokoh dan tak tergantikan di barisan pertahanan PSM. Tanpa mereka, tim Jukeja perlu bekerja lebih keras menghalau serangan lawan. Beberapa nama seperti Agung Manan dan Safrudin Tahar bisa menjadi pemain pengganti mengawal lini belakang PSM Makassar. Pasukan Ramang diharapkan bisa tetap maksimal agar peluang juara mereka tetap terjaga. Wahyu Saputra, Slebes TV. Tanggapan Kak Indah nih setelah menyaksikan tayangan tadi bahwa PSM Makassar ini kemudian harus kehilangan dua bek andalannya, ada Erwin Gutawa dan juga Yoran Fernandes. Apakah dengan tidak hadirnya dua bek andalan PSM Makassar ini juga akan mempengaruhi performa dari PSM Makassar, Kak Indah? Sedikit banyak iya, tapi kan seperti yang tadi saya bilang bahwa tim kita ini tidak mengandalkan satu pemain. Jadi Bernardo Tavares pasti sudah tahu yang mana bisa diandalkan ketika Yoran sama Erwin Gutawa nggak bisa dimainkan. Tapi Yoran dan Erwin Gutawa ini menurut pandangan dari seorang Kak Indah, apakah memang juga cukup kuat?
Iya, Yuran itu adalah yang terbaik untuk saat ini di posisi back. Kalau gini dia clearance-nya paling tinggi, sapuannya bagus gitu kan. Terus dia juga bisa diandalkan untuk cetak gol. Terus wibawanya di belakang bisa membantu teman-temannya supaya untuk percaya diri gitu. Kalau Erwin kan kita tahu tackle-nya sangat-sangat ditakuti sama lawan ya. Kalau ada Erwin di hadapan mereka, lawan biasanya takut kalau lihat Erwin kayak gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Kak Indah setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Selebrasi PSM.